Shalom jemaat Kristus, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Puji Tuhan Yesus, kita berkumpul lagi pada minggu hari ini untuk melakukan ibadah bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya
Bapa kekal selama-lamanya. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Shalom jemaat Kristus yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Mari semua kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang di rumah kita semua bangkit berdiri yuk. Haleluya. Kita mau katakan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap pagi. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Kau terang bagi jalanku Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap pagi. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman bersama-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oke, masih semangat memuji nama Tuhan? Semua jemaat Kristus yang ada di rumah masih semangat memuji nama Tuhan? Haleluya, kita mau jadi terang buat dunia ini, amin. Yeay. Karena dunia ini membutuhkan terang dan kita adalah terangnya. Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar.
Dunia membutuhkan terang yang bersinar, memancarkan cahaya. Semua yang percaya adalah terangnya, dan mampu bersinar. Dan tiba sekarang waktunya, terang Tuhan dinyatakan. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia, bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam, sampai seluruh dunia merasakan sinarnya. Sama-sama kita katakan, bersinar, bersinar bagi dunia ini. Yuk sama-sama kita katakan, bersinar, 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 bersinar. Aku kan selalu bersinar, menerangi dunia, bagaikan cahaya bintang yang terang bersinar-sinar, yang tak pernah padam, menerangi malam, sampai seluruh bumi merasakan sinarnya. Seluruh bumi merasakan sinarnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber terang kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Haleluya, 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 puji Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan. Minggu lalu saya berkhotbah tentang light up around you. Jadi terang di sekelilingmu. Bagian pertama, dan hari ini saya mau berbicara bagian yang kedua, di mana saudara dan saya diminta di perayaan Natal ini menjadi terang bagi sekelilingmu, bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu tinggal. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 14 ya. Firman Tuhan sampai ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus,
Pagi ini mohon kuasa, mohon urapan, mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam pemberitaan firman pagi ini. Urapi dengan kuasa-Mu, sehingga umat-umat Tuhan yang mendengar, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang berbeban berat mengalami kelegaan. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap keinginan kami. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap kerinduan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, jadilah terang di sekeliling di mana kita tinggal. Jadi terang, kita jadi berkat di mana kita berada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dulu hidupku tidak jadi berkat kepada banyak orang. Dulu kalau saya berolahraga main tenis meja, saya itu mau mengeluarkan tenaga saya, teknik saya main jikalau saya bataru pakai uang, ya. Dulu juga waktu saya masih SMP, ya menjelang SMA, saya pergi sama teman-teman di era perkebunan. Lalu main judi, yaitu kartu, pakai uang, saudaraku. Kenapa harus di jauh kebun sambil kerja di sana, jauh dari keramaian, jauh daripada kepolisian, ya. Saudaraku, saya itu hidup di dalam kegelapan. Tapi puji Tuhan, SMA kelas 2 mau kelas 3 SMA, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Walaupun saudaraku saya sering jatuh bangun, tapi saya bangun dan terus berada di dalam kehendak Tuhan, terus berada dalam rencana Tuhan, jadi berkat, jadi terang, ya. Sampai sekarang ini saya melayani Tuhan. Saudaraku, siapa terang itu? Mungkin saudara bertanya, siapa terang itu? Terang itu Sang Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lahir di Bethlehem melalui perawan suci, perawan Maria, di mana Tuhan meminjam kandungannya untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Haleluya. Jadi terang itu telah datang, yaitu Yesus Kristus. Dia membawa terang ke dalam dunia ini, karena dunia ini penuh dengan kegelapan dosa. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa terang? Sekali lagi, karena dunia telah dikuasai oleh kegelapan dosa. Dunia ini telah dikuasai oleh setan, Dajjal. Saudaraku, setan juga telah menguasai, yaitu pikiran dan hati manusia. Saudaraku, sejak kapan? Sejak tragedi Eden, ya, Adan dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia telah dikuasai oleh setan. Saudaraku, baru 4 penduduk dunia terjadi juga pembunuhan. Kain membunuh Habel dan terus menerus dunia dikuasai oleh kebencian. Pikiran dan hati manusia dikuasai oleh setan. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 katakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Kita hidup saat ini oleh karena kasih karunia. Saudara, sekarang ini banyak orang hidup di dalam kegelapan dosa, dikuasai oleh setan. Contoh LGBT. Saudaraku, LGBT itu adalah orang-orang yang hidup bersama sejenis, laki dengan laki, wanita dan wanita, hidup bersama. Saudaraku, hari-hari ini juga kita lihat bersama-sama di mana orang-orang tanpa ada rasa malu hidup di dalam persinahan. Mereka mempertontonkan itu, hidup di dalam kegelapan dosa. Saudaraku, apalagi saudaraku, orang-orang hari-hari ini masih banyak orang-orang yang hidup di dalam dosa penyembahan berhala. Oh, mereka masih percaya kepada tahyul,
banyak orang percaya kepada ilmu-ilmu hitam. Saudara, ada banyak juga orang dikuasai hati dan pikiran mereka egois, ya. Kemudian ada banyak orang juga dikuasai dengan amarah, arogansi yang tidak terkendali. Kalau marah, saudaraku, saya pernah lihat ada orang kalau marah seperti kesetanan, saudaraku. Karena apa? Dikuasai oleh kebencian. Saudaraku, saya mau beritahukan, ada juga orang-orang hari-hari ini dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Oh, itu semua pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Oh, saudaraku, kenapa orang berbuat jahat? Karena mereka itu tidak bisa melihat terang. Terang Kristus belum ada dalam kehidupan mereka, sehingga hati mereka suka merancang hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat. Bagaimana mereka ingin mencelakakan orang lain, bagaimana cara mereka membunuh orang lain, karena hati mereka jahat, dikuasai oleh kebencian dan amarah. Saudaraku, belum lama ini saya melayani di sebuah pulau terluar di Indonesia, yaitu di Nias. Waktu kami pergi membaptis 5 orang, pada waktu saya mau pergi membaptis 5 orang di Laut Sirombo. Nah, orang-orang Nias menceritakan kepada saya beberapa puluh tahun yang lalu, sudah lama sekali. Di sana ada tinggal etnis Aceh, Padang, kemudian orang Tionghoa di situ bersama-sama, dan juga orang Nias di pinggir laut. Nah, satu ketika kampung itu dibakar orang, sehingga salah satu etnis di sana mereka harus tinggalkan tempat mereka, rumah mereka, harta benda mereka karena ketakutan, saudaraku. Nah, dan akibatnya, saudaraku, mereka tidak mau tinggal di sana. Dan beberapa tahun kemudian, daerah itu hancur karena tsunami tahun 2004. Ya, daerah itu, kampung itu diterjang oleh tsunami, dan akhirnya orang-orang tinggal di situ semua pada kabur. Ya, jadi tempat itu gelap, tempat itu sudah banyak orang yang pergi dari situ, ya. Rumah-rumah sudah hancur, tempat-tempat itu sudah hancur karena tsunami. Saudaraku, saya mau memberitahukan, kalau orang suka berbuat jahat, pasti ada balasan dari Pencipta. Saya mau beritahukan bahwa jangan kita suka merancang yang jahat. Jadi orang yang belum diterangi hatinya, pikiran hatinya selalu berbuat jahat. Tapi kalau hatinya sudah ada terang Kristus, yang dipikirkannya adalah hal-hal yang baik. Nah, saudara, siapa yang bisa mengeluarkan saudara dan saya dari kegelapan, sehingga kita bisa hidup di dalam kemerdekaan? Saudaraku, mungkin saudara bertanya, siapa yang bisa mengeluarkan saya dari kegelapan dosa? Ya, Injil Yohanes 8 ayat 36 katakan begini. Jadi apabila anak, yaitu Tuhan Yesus, terang itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hanya terang itu, Yesus, yang dapat memerdekakan saudara dan saya dari kegelapan dosa. Jadi kita semua harus percaya kepada Kristus sebagai terang itu. Jika kita sudah menerima terang Kristus itu, wajib kita menjadi terang. Harus kita menjadi terang, menjadi berkat di sekeliling kita, di mana kita tinggal. Kita menerangi, ya, orang-orang di sekitar kita. Alkitab katakan, Yesus sendiri menegaskan kepada kita, Matius 5 ayatnya yang ke-14 katakan, kamu, ya saudara yang sedang menyaksikan khotbah saya, kamu adalah terang dunia. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjadi terang di sekeliling kita, di tempat di mana kita tinggal. Kita harus menjadi berkat. Apa ciri-ciri orang yang telah menerima terang Kristus? Yang pertama, saat ada masalah hidupnya tenang. Ya,
dan tidak menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang ketika ada masalah dia menyalahkan, kenapa ya saya menderita, Tuhan jahat. Saudaraku, tapi orang yang sudah diterangi oleh Kristus, saat ada masalah dia tenang. Ya. Dan yang kedua, ciri orang yang sudah menerima terang Kristus itu yang kedua adalah tidak bimbang, ya. Tidak berontak kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang telah menerima terang Kristus selalu hidup bersemangat. Ya, walaupun ada banyak masalah, dia tetap bersemangat dan tidak suka mengeluh. Dan yang keempat, orang yang sudah diterangi oleh Kristus selalu bersyukur, selalu bersukacita. Walaupun ada banyak masalah, dia selalu berkata, Tuhan terima kasih buat masalah. Tuhan terima kasih, saat ini saya lagi susah, saya gak punya uang. Di tahun Natal, tahun baru saya belum punya baju. Dia tetap bersyukur, ya, tetap bersukacita. Firman Tuhan katakan orang bersukacita, ya, di dalam kita bersukacita ada kuasa. Waktu kita bersyukur ada kuasa. Waktu orang Israel bersungut-sungut, ya, mereka katakan mereka makan selalu hanya roti mana dan burung puyuh. Pagi roti puyuh dan siang roti mana dan burung puyuh. Malam roti mana dan burung puyuh. Pagi begitu juga burung puyuh dan roti mana. Begitu dia mengeluh. Akhirnya saudaraku, Tuhan menghukum orang Israel berputar-putar di Kades Barnea selama 40 tahun. Saudaraku, saya pernah ke Israel. Jadi kalau dari Yordania ke Israel, kalau mungkin jalan kaki paling seminggu. Tapi saudaraku, 40 tahun orang Israel berputar-putar di padang gurun Kades Barnea. Kenapa? Tuhan menghukum orang Israel karena suka bersungut-sungut. Saya mau beritahukan, jangan suka bersungut-sungut. Ya, ada masalah biar kita bersyukur dan bersukacita. Tuhan izinkan kita ada ujian di mana kita mau menaik kelas. Nah, saudaraku, biar kita mensyukuri permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita bersyukur dan bersukacita, saat ada masalah, kita akan jadi kuat. Nah, berikutnya yang kelima, saat ada masalah, saudaraku, ciri-ciri orang yang sudah diterangi. Mereka itu ada masalah tapi tidak panik. Ya, waktu dia ada masalah, orang-orang yang sudah punya terang Kristus, dia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Dia tahu ketika masalah diserahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang memelihara hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keenam, orang yang sudah menerima terang Kristus percaya setiap permasalahan ada rencana Tuhan yang indah. Apa Pak Pendeta? Waktu kita ada masalah, ada rencana Tuhan yang indah. Di balik masalah yang kita hadapi, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang belum diterangi hatinya? Ya, apa ciri-ciri orang belum menerima terang Kristus? Pertama, hati dan pikirannya selalu suka merancang yang jahat. Apa Pak Pendeta? Suka merancang yang jahat. Yang kedua, suka mengutuk orang lain. Kita perhatikan orang-orang di luar sana, dia suka mengutuk orang lain. Ya, nah itu ciri-ciri orang yang belum diterangi oleh Kristus. Dan yang ketiga, bahwa suka berkata-kata yang kotor. Orang yang belum diterangi oleh Kristus, dia suka berkata-kata kotor, ya, suka berkata-kata makian kepada orang lain. Kenapa? Hatinya belum diterangi oleh Kristus. Dan berikutnya, ciri orang yang belum diterangi oleh Kristus, hatinya suka iri hati. Natal kita belum beli hordeng yang baru. Dia mulai paksa suaminya untuk beli hordeng yang baru. Saudaraku, itu namanya iri hati. Oh, di tetangga sudah beli televisi yang baru, kita belum. Tetangga sudah beli mobil yang baru, kita belum. Saudaraku, iri hati. Orang yang belum diterangi hatinya itu suka iri hati, ya, suka iri hati kepada orang lain. Nah, berikutnya, orang yang belum diterangi oleh Tuhan Yesus, orangnya suka berontak, ya, dia tidak suka yang baik. Nah, berikutnya,
Orang yang belum diterangi, apa Pak Pendeta? Ciri-cirinya apa? Suka mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, saudaraku, mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, bagaimana cara kita bisa menerima terang? Ya, terang Kristus itu. Pertama, jangan lagi kita hidup di dalam kegelapan. Ya, kita datang kepada Kristus dan kita datang dan berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Bertobat artinya kita tinggalkan hidup yang lama dan kita bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Haleluya. Itulah yang menjadi doa saya kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian di Natal dan menjelang tahun baru 2022 ini. Kita mau hidup baru, kita tinggalkan dosa, mulai hidup baru, mulai start yang baru. Nah, apa dampaknya jika kita memiliki terang Kristus? Pertama, ada jaminan hidup kekal, yaitu sorga buat saudara dan saya. Dan yang kedua, di tahun 2022 yang akan datang, pastikan orang yang sudah diterangi Kristus itu Allah akan menyertainya. Dan yang ketiga, di masa sulit, pastikan Tuhan akan berdiri menjadi pembela buat kita. Dan yang keempat, orang yang hidup dalam terang Tuhan, pastikan saudara tidak akan dibiarkan Tuhan hidup sengsara. Ya, Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kelima, Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan izinkan kita melewati masa yang sukar, Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, pastikan di masa sulit Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Marilah kita memiliki kerinduan untuk menjadi terang di lingkungan kita, di sekeliling kita. Haleluya. Marilah saudaraku, biar terang Kristus itu kita bagikan kepada tetangga kita. Saya percaya melalui terang Kristus kita akan menjadi berkat, kita akan membawa semangat baru di tahun 2022 yang akan datang. Haleluya, haleluya. Doa saya kiranya terang Kristus akan menuntun kita pada tahun 2022. Sebentar kita akan masuki, tinggal beberapa hari lagi. Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman-Mu, ini Alkitab katakan, itu pelita bagiku, bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Jadikan firman ini terang ya di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 yang akan datang. Yesaya pasal 45 ayat 7 katakan bahwa yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Siapa yang merasa terberkati pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu jadi berkat buat kehidupan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberi berkati setiap persembahan kami ini ya Bapa, supaya bisa menjadi berkat Bapa buat banyak orang. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup
saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami. Amin. God bless you all.